Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan secara kumulatif sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar Amerika. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada April 2026, memperpanjang tren positif yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ya, BPS mencatat surplus neraca perdagangan secara kumulatif sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan secara kumulatif sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar Amerika. Surplus ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar 14,16 miliar dolar Amerika. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit 8,52 miliar dolar Amerika. Di sisi ekspor, nilai ekspor Indonesia selama Januari hingga April 2026 mencapai 92,1 miliar dolar atau meningkat 5,48% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ekspor terutama didorong sektor industri pengolahan yang mencatat nilai ekspor 75,57 miliar dolar Amerika atau tumbuh 9,78% secara tahunan. BPS mencatat 3 negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia masih didominasi oleh China, Amerika Serikat, dan India. Ketiga negara tersebut menyerap 44,52% total ekspor non-migas Indonesia. China menjadi pasar ekspor terbesar dengan nilai 22,76 miliar dolar Amerika atau setara 25,93%. Posisi berikutnya ditempati Amerika Serikat sebesar 10,17 miliar dolar Amerika dan India mencapai 6,14 miliar dolar Amerika. Tim Liputan IDEX Channel. Ya, BPS mencatat nilai impor Indonesia mencapai 25,21 miliar dolar Amerika pada April 2026 atau naik 22,49% secara tahunan. Nilai impor migas sebesar 4,6 miliar dolar Amerika atau naik 82,52%. Sementara itu nilai impor non-migas menyentuh 20,62 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 14,11% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor mencapai 25,21 miliar dolar Amerika pada April 2026 atau naik 22,49% dibandingkan April tahun lalu. Nilai impor migas secara bulanan sebesar 4,6 miliar dolar Amerika atau naik 82,52% secara tahunan. Sementara itu nilai impor non-migas menyentuh 20,62 miliar dolar Amerika dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 14,11%. Sementara nilai impor sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 86,51 miliar dolar Amerika. Angka ini naik sebesar 12,04% secara tahunan. Jika dilihat menurut penggunaannya secara kumulatif, peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh barang penggunaan. Nilai impor bahan baku dan penolong yaitu bahan bakar mineral, mesin dan perlengkapan elektrik serta berbagai produk kimia mencapai 61,82 miliar dolar Amerika atau naik 11,67% secara tahunan dan memberikan andil peningkatan sebesar 8,47%. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan China, Australia, kawasan ASEAN dan Uni Eropa, sementara untuk impor dari Jepang mengalami penurunan. Tim Liputan IDEX Channel. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri nasional dan menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri. Menurutnya upaya tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi impor dengan mempertimbangkan dinamika pasar domestik dan global, penguatan pengawasan barang beredar, hingga percepatan transformasi layanan perdagangan berbasis digital. Pengaturan impor saat ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Budi menjelaskan barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru.
Importir juga harus memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir. Selain itu, Kemendak telah menerapkan digitalisasi layanan perdagangan melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan secara elektronik. Seluruh pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan luar negeri 100% wajib daring melalui single submission. Di dalam kebijakan impor itu kan ada 3, Pak. Jadi impor yang bebas, artinya bebas masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang dilarang dan yang ketiga adalah yang diatur. Kalau tadi Bapak menyampaikan apakah bisa dilarang, ya bisa saja Pak, karena ada beberapa kan yang sudah dilarang. Nanti tergantung bagaimana alasan kita melarang komoditas itu untuk kita impor, tentu harus alasan yang kuat. Yang kedua, seperti tadi Bapak contohkan misalnya pakaian jadi atau tekstil, produk tekstil itu termasuk kategori kebijakan impor yang diatur. Jadi kalau kita mau impor tekstil, produk tekstil itu tidak mudah Pak, karena harus ada izin dari. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menjamin pemerintah tidak akan menyesuaikan harga tarif listrik dalam waktu dekat. Di tengah pelemahan mata uang Garuda, pemerintah akan memperkuat sektor kelistrikan melalui program transisi energi guna meminimalkan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung angkat bicara terkait dengan pelemahan rupiah hingga menyentuh 17.900 per dolar Amerika. Yuliat menyebutkan untuk sektor kelistrikan, pemerintah menjamin tidak akan menyesuaikan harga tarif listrik dalam waktu dekat, di mana pemerintah bakal memperkuat sektor kelistrikan melalui program transisi energi guna meminimalkan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Salah satu yang digenjot ialah dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt serta penghentian operasional pembangkit listrik bertenaga diesel secara bertahap. Pemerintah juga telah melakukan identifikasi awal yang dilakukan bersama Kementerian ATR BPN dengan memetakan lahan mencapai 24.000 hektar di Pulau Jawa yang berpotensi digunakan untuk pengembangan proyek PLTS. Bahkan pemerintah juga tengah menyelesaikan rancangan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Eksekusi arahan presiden untuk PLTS 100 gigawatt. Jadi ya kita kalau ini PLTS 100 gigawatt ya berarti kan kita juga ini tidak ada kita memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi dalam negeri. Untuk 100 gigawatt ini ya kita akan lakukan percepatan. Yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah basic regulasi terhadap implementasi 100 gigawatt ini, karena rentang kendali untuk pembangunan kelistrikan 100 gigawatt ini kan ada di berbagai kementerian lembaga, termasuk proses perizinannya. Kementerian SDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Jadi itu yang kita lakukan. Selain memastikan tidak ada kenaikan harga listrik, pemerintah juga menjamin harga bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan pertalite tidak akan mengalami kenaikan di tengah lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Langkah menjaga harga ini diambil melalui optimalisasi kapasitas pengolahan di dalam negeri. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ajang turnamen catur IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026 kembali digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ya, ajang tahunan yang diselenggarakan oleh IDX Channel tersebut diikuti 32 tim yang berhasil ataupun yang berasal dari berbagai instansi tersebut diharapkan akan mendorong silaturahmi pemangku kepentingan di sektor pasar modal nasional. IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026 kembali digelar. Chief Operating Officer IDX Channel Masiro mengungkapkan, perhelatan kompetisi yang ketiga ini merupakan bentuk komitmen IDX Channel dalam mempererat kolaborasi insan pasar modal nasional. Tingginya minat peserta IDX Channel Capital Market Chess Competition menunjukkan antusiasme besar dari perusahaan maupun instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ada satu pepatah ya Pak ya, catur yang sangat melegenda, gens una sumus. Kita
kita semua adalah satu keluarga. Jadi event pagi hari ini, siang hari ini lebih banyak sebagai event untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh stakeholders di capital market. Dari 32 tim yang ikut andil IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026, tim Kementerian Keuangan berhasil menjadi juara dengan mengalahkan juara bertahan Bank BCA. Harapan kami juga bisa ada kategori-kategori lain gitu. Jadi mungkin selain putra, putri juga ada gitu. Karena itu harapan kami juga bisa event-event lain juga bisa mengikuti seperti IDX Channel. Dalam kompetisi kali ini, peserta juga disuguhkan pertandingan eksibisi blindfold chess dari International Master Aditya Bagus Arfan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.